Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita akan ibadah keluarga sesuai dengan jadwal, yaitu Bapak keluarga Daud, keluarga Hafrizon Salamba, keluarga Insinyur Julius Padang, keluarga Efrilius Kalaalo, keluarga Marcel Sallo. Saya undang kita bangkit untuk berdiri dan kita memuji Tuhan. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan jemaat duduk. Kita akan bermazmur dari Mazmur 145 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13 secara responsorial. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya, Tuhan itu baik kepada semua orang. dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau, Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. dan kemuliaan semarak kerajaan-mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. Dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan, Tuhan setia dalam segala perkataannya. dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kita memuji Tuhan, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kita akan membaca dan merenungkan bahagian firman Tuhan. Namun mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa.
Segala puji bagimu ya Allah Bapa kami di sorga, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami. Kami terus ditopang di dalam menjalani kehidupan, walau tidak mudah jalan yang harus kami lalui. Tetapi tangan-Mu tetap mengawal dan menopang hidup kami, sehingga kami masih boleh ada sebagaimana adanya kami, dan dipersekutukan satu dengan yang lain melalui ibadah online, bersama-sama dengan keluarga kekasih Bapak Daud, keluarga Bapak Afrison Salamba, keluarga Bapak Yulus Padang, keluarga Bapak Efrilius Kalaallo, dan keluarga Bapak Marcel Sallo. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan karena itu kiranya Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, menguasai hati kami semua, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami diteguh kuatkan untuk melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Injil Matius pada pasal yang ke-11, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-19, dan ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-30. Firman-Nya demikian. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian sabda Kristus. Haleluya. Amin. Tema perenungan kita masih tema mingguan kebebasan sejati. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dunia dan segala isinya pada kenyataannya telah jatuh ke dalam dosa. Seluruh manusia dan seisi dunia ini terperangkap dan terbelenggu di bawah kuasa dosa. Dunia yang adalah karya cipta Tuhan, bahkan manusia yang adalah mahkota dari seluruh ciptaan. Tentu Tuhan tidak menghendaki
apa yang ia perbuat pada akhirnya binasa. Karena itu saudara-saudara, jikalau kita membaca kitab Ibrani pasal 1, sangat jelas bagaimana tindakan Tuhan untuk melakukan penyelamatan terhadap dunia dan segala isinya. Dari sejak awal Tuhan telah menjumpai manusia dengan mengutus utusan-utusannya, para nabi, untuk mengingatkan bahwa Tuhan tidak menginginkan seluruh karyanya yang agung ini binasa. Dia sangat berharap bahwa seluruh karyanya itu bisa mengalami kehidupan bersama dengan Sang Halik dalam kedamaian. Nah saudara-saudara, pun demikian kita mau belajar apa sebenarnya yang hendak dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perikop bacaan kita. Ia mau menyampaikan siapa dirinya dan siapa Yohanes Pembaptis yang telah mendahului dirinya untuk mempersiapkan jalan bagi proses penyelamatan. Yohanes telah datang kepada umat Israel menyampaikan apa yang Tuhan inginkan dan memanggil semua orang untuk menyatakan pertobatannya. Tampilannya sangat sederhana, bahkan jauh dari sederhana. Kesannya tidak berwibawa. Pengajarannya sangat menakjubkan. Tetapi karena tampilannya tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, maka mereka menganggap Yohanes kerasukan setan. Mereka mendengarkan pengajarannya tetapi hati mereka tidak tersentuh oleh pengajaran itu. Dan tidak mau bertobat pada apa yang disampaikan oleh Yohanes. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Sekarang Yesus datang kepada mereka. Begitu banyak perkara-perkara mujizat dilakukannya. Begitu banyak perkara-perkara ajaib diperbuatnya. Pengajaran-pengajarannya yang tidak sama seperti pengajaran para rabi dan ahli-ahli Taurat. Sehingga semua orang takjub pada pengajarannya itu. Tapi tetap begitu banyak orang yang tidak siap menerima kehadirannya. Karena tampilan Yesus pun tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dalam bacaan kita, Yesus hadir dalam kenyataan kehidupan keseharian orang-orang yang terpinggirkan. Ia bersahabat dengan orang-orang yang dicap berdosa. Ia bersahabat dengan pemungut cukai. Ia bergaul dengan para perempuan sundal. Dan menyampaikan pengajaran-pengajarannya kepada orang-orang yang terpinggirkan. Lalu mereka mengatakan bahwa lihatlah si pelahap, si pemabuk yang bersahabat dengan para pemabuk. Nah saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam Tuhan. Inilah upaya yang dilakukan oleh Tuhan untuk membawa setiap orang kembali kepadanya. Tetapi fakta yang terjadi, terkadang kepandaian kita, kedudukan kita, kewibawaan kita sangat sulit bagi kita untuk menerima Tuhan. Jangan heran jikalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa lebih mudah seekor unta masuk lewat lubang jarum daripada seorang yang kaya atau seorang yang berkuasa atau seorang yang berkedudukan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi apapun yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus pun demikian oleh Yohanes Pembaptis tidak akan pernah membatalkan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Oleh karena itulah maka suara Yesus datang kepada mereka yang selama ini tidak tersentuh oleh belas kasihan. Suara Tuhan datang kepada mereka yang ada di dalam kondisi ketidakberdayaan. Suara Tuhan datang kepada mereka yang terpinggirkan.
Suara Tuhan datang kepada mereka yang papa, mereka yang miskin, yang tidak memiliki kuasa. Suara Tuhan datang, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberi kelegahan kepadamu. Tetapi satu hal yang ditekankan dalam bacaan kita. Yesus memanggil kita datang kepadanya, tetapi kita harus belajar apa yang Tuhan mau. Apa yang Yesus mau. Karena itu dia katakan, pikulah kuk yang akan kupasang kepadamu. Mengikut Yesus bukan berarti kita lenggang kangkung Bapak Ibu. Ada sebuah tanggung jawab yang hendak diletakkan Yesus di atas pundak kita. Kuk adalah alat kendali bagi kuda liar, bagi lembu liar, bagi segala binatang yang dipekerjakan untuk membajak. Kuk itu diperuntukkan supaya kuda atau lembu atau apapun keledai tidak akan berjalan menurut keinginannya, tetapi berjalan menurut pengendali yang ada di belakangnya. Demikian jugalah Yesus memanggil kita datang kepadanya, tetapi ia berharap supaya kita meletakkan seluruh pengharapan kita di bawah kendali Tuhan. Di bawah kekuasaan Tuhan. Tetapi ingat apa yang diletakkan oleh Tuhan Yesus itu empuk. Itu ringan. Jauh lebih ringan daripada kuk yang diletakkan oleh iblis di atas kehidupan kita. Kuk yang diletakkan oleh iblis sangat berat. Sebab hal itu akan membawa setiap orang kepada kebinasaan. Tetapi kuk yang dipasang oleh Yesus di atas pundak kita adalah ringan dan enak. Sebab hal itu akan mengantar kita kepada sebuah hidup yang penuh damai dan sejahtera. Itulah sebabnya ia melanjutkan perkataannya, belajarlah kepadaku. Belajar dalam soal apa? Belajar dalam soal kelemah lembutan. Firman Tuhan menyatakan seperti ini. Karena mulut saudara, maka hidup Anda dibawa kepada kebinasaan. Jikalau kita tidak dapat mengendalikan lidah kita, maka lidah kita tidak mendatangkan berkat bagi kita dan bagi orang lain, tetapi membawa kita kepada kebinasaan. Inilah yang Yesus mau supaya kita mau belajar kepada Dia dalam hal kelemah lembutan untuk berucap, untuk berkata-kata. Supaya apa? Supaya hati kita menjadi lega. Supaya batinmu menjadi lega. Supaya hatimu menjadi plong. Dan lebih daripada itu, Tuhan akan memberikan berkat-Nya jauh lebih besar daripada yang mampu Anda pikirkan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang terbeban oleh berbagai kesulitan-kesulitan dalam hidup. Kita adalah orang-orang yang berbeban oleh berbagai persoalan bahkan sakit penyakit yang kita alami dalam hidup. Kita adalah orang-orang yang berbeban oleh berbagai tantangan dan kesulitan untuk memperjuangkan kehidupan meraih masa depan. Beban itu sangat berat saudara-saudara. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan menjawab dan merespon panggilannya, maka beban itu akan diangkat dan digantikan dengan beban yang baru. Yakni beban dalam hal ketaatan untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Untuk menuruti apa yang Tuhan inginkan. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka diberkatilah engkau dan Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Ini hal yang penting kita pahami bersama supaya sungguh-sungguh kita mengalami pembebasan dari segala persoalan yang menindih kehidupan. Yesus sangat tegas, di luar aku kamu tak dapat berbuat apa-apa. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup, bahkan memperolehnya dalam segala kelimpahannya. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita respon terus panggilan Tuhan untuk selalu dekat kepadanya, untuk mau belajar kepadanya, untuk mau belajar tentang arti ketaatan,
untuk mau belajar tentang arti kelemah lembutan. Jikalau hidup kita sedemikian, maka Tuhan akan terkesan dan tangannya terbuka untuk memberkati kehidupan saudara dan saya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan membawa persembahan bersama dengan segenap keluarga yang mendapat ibadah online pada malam hari ini, diiringi lagu Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari kita masuk dalam syafaat, membawa di dalam doa secara khusus keluarga-keluarga yang mendapat pelayanan ibadah keluarga online. Kiranya kasih Tuhan akan dinyatakan dalam perjalanan kehidupan ke depan. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami di sorga, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami. Kami boleh diberi kesempatan yang begitu indah untuk bersama-sama duduk di sekitar firman-Mu, walau kami harus terpisah satu dengan yang lain. Tetapi ketika kami dipersatukan melalui tayangan ini, sungguh kami merasakan persekutuan yang indah satu dengan yang lain. Dan kami percaya bahwa persekutuan ini berkenan di hadapan Tuhan dan mendatangkan berkat kehidupan bagi kehidupan kami bersama. Kiranya Roh Kudus-Mu memateraikan firman-Mu, agar kami terus diyakinkan bahwa ketika kami merespon panggilan Yesus, mau taat dan setia, tidak mengeraskan hati kami, sama seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, maka kasih Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Segala kuk yang menekan kehidupan akan Tuhan gantikan dengan kuk yang ringan dan enak. Ketika kami mau belajar tentang arti ketaatan, mau belajar tentang arti kelemah lembutan, maka kasih-Mu dan berkat-Mu tersedia bagi setiap kami. Kiranya firman ini akan meneguhkan saudara-saudara kami yang mendapatkan pelayanan ibadah online. Karena itu biarlah Tuhan akan hadir dalam kehidupan mereka masing-masing, memberkati kekasih kami Bapak Daud, di tengah-tengah tugas dan tanggung jawabnya di gereja selaku koster. Mari Tuhan karuniakan hikmat, kuat dan sehat badani, sehingga ia dimampukan untuk mengangkat seluruh tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, takut akan Tuhan, dan apapun yang dia kerjakan boleh mendatangkan yang terbaik untuk hidupnya dan rumah tangganya. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa dan bermohon kepadamu untuk orang tua, yakni ibu dari Bapak Daud yang ada di kampung di Barupu, yakni Ibu Daun Bulan. Tuhan memberkati dalam hidup masa tuanya, Tuhan karuniakan kekuatan dan kesehatan yang bersahabat, dan memungkinkan dia untuk menikmati kebersamaan dengan seluruh anak-anak cucu yang Tuhan sudah karuniakan kepadanya. Kami pun bersyukur kepadamu untuk Anakda Yuliana Daud yang pada tanggal 3 Juli yang lalu boleh berulang tahun. Kiranya Tuhan sempurnakan sukacitanya. Tuhan memberkati dalam segala rencana dan harapan ke depan,
sehingga kasih-Mu akan tetap menjadi miliknya. Pun demikian Rizal dalam segala harapannya, diberkatilah dia. Diberkatilah cucu Rafael yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah lanjutan pertama. Kiranya kasih-Mu akan melapangkan jalan baginya untuk melanjutkan pendidikannya, meraih masa depannya. Diberkatilah anak-anak dan cucu-cucu yang jauh terpisah dari kehidupan kekasih kami Bapak Daud dimanapun mereka berada. Kasih dan rahmat Tuhan akan menopang kehidupan mereka semua. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk keluarga kekasih kami Bapak Afrison Salamba seisi rumah tangga. Kiranya tangan Tuhan terus menopang kehidupan kekasih kami Bapak Afrison dalam tugas dan tanggung jawabnya dalam pekerjaannya. Karuniakan hikmat di dalam mengemban tanggung jawab selaku seorang kepala keluarga, agar ia dimampukan untuk mengangkat tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Karuniakan kekuatan dan kesehatan yang bersahabat, dan berkenan untuk setiap karya dan juangnya bahkan jenjang karirnya, agar ia memperoleh yang terbaik demi kehidupan dan demi hormat bagi nama-Mu. Diberkatilah istri kekasih Mama Stevi dalam pekerjaan dan dalam pelayanannya di tengah-tengah jemaat, selaku teman sepelayanan dalam tubuh kemajelisan gereja. Karuniakan roh hikmat kepadamu di dalam menunaikan tugas dan kewajibannya selaku seorang ibu rumah tangga, agar ia mampu menata kelola kehidupan rumah tangga sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, sehingga melalui setiap karya dan juangnya harapan-harapannya, berkat, damai sejahtera bahkan sorgamu dapat dihadirkan dalam kehidupan rumah tangga. Diberkati dalam panggilan bersama di tengah pelayanan, kiranya ia tetap setia, menjawab tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sebagai kesempatan untuk menorehkan bakti bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu atas kenaikan kelas buat Stevi dan Ime. Tuhan terus berkati kedua anak kekasih dalam pertumbuhan perkembangan mereka, dalam meraih masa depan mereka. Bersyukur untuk pertambahan usia buat anak kekasih Stevi yang boleh bersuka cita karena berulang tahun pada hari kemarin. Mari Tuhan terus topang kehidupannya, diberkati dengan hikmat yang daripada-Mu untuk menjadi seorang kakak yang berketeladanan buat adik kekasih Ime. Dilapangkanlah jalan dalam perjuangannya untuk meraih harapan dan masa depannya, sehingga anak kekasih Stevi tidak akan gagal dalam hidupnya, tetapi ia akan memperoleh yang terbaik dan menjadi sukacita bagi ibu bapa dan segenap rumpun keluarga. Pun demikian kami berdoa untuk orang tua Nenek Stevi di dalam menikmati masa tuanya, bahkan bersyukur untuk pertambahan usia yang juga Tuhan karuniakan kepadanya. Karuniakan kekuatan dan kesehatan yang bersahabat kepadanya, dan mungkinkan dia untuk menikmati sukacita dan kebahagiaan, menyaksikan sukacita kebahagiaan dari anak-anak dan cucu-cucunya. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Hamba berdoa untuk seluruh kaum keluarga saudara, baik yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, bahkan yang ada di Surabaya sering dalam kelemahan tubuh, yang ada di Kendari, yang ada di Manado, di Banjarmasin, Palu, dan Palopo, serta di berbagai tempat. Kiranya tangan Tuhan menopang dan menyertai kehidupan mereka. Dalam rumah tangga Tuhan berkati, dalam tugas dan pekerjaan Tuhan berkati, bahkan yang dalam kelemahan saudara yang ada di Surabaya, Tuhan nyatakan kuasa dan mujizat-Mu, sehingga dengan pertolongan-Mu ia dapat dipulihkan seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa untuk kekasih kami Bapak Julius Padang. Kami bersyukur bahwa pada hari ini kekasih kami Bapak Julius Padang boleh berulang tahun. Karena itu lapangkan jalan bagi kehidupannya untuk menikmati yang terbaik pada hari-hari ke depan. Karuniakan kekuatan dan kesehatan di dalam menunaikan tugas dan pekerjaannya, mengelola usahanya, bahkan tanggung jawabnya di tengah keluarga sebagai kepala keluarga, serta tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah pelayanan jemaat selaku majelis gereja, ketua 2 di dalam tubuh pimpinan majelis gereja. Mari Tuhan, Engkaulah yang akan menyatakan apa yang terbaik menurut ukuran kasih karunia-Mu, sehingga di tengah-tengah kami bersama mensyukuri akan pertambahan usia kekasih kami Bapak Julius,
Tuhan akan lapangkan jalan yang terbaik untuk hari ke depan. Pun demikian hamba berdoa untuk istri kekasih Oma Ensi. Tuhan terus berkati dalam hidupnya selaku seorang ibu rumah tangga, karuniakan hikmat dan kearifan agar ia dapat menata kelola kehidupan rumah tangga di dalam roh yang takut akan Tuhan. Sehingga melalui karya seorang ibu di tengah keluarga berkat-Mu akan tercurah. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa untuk anak kekasih Titan, di dalam tumbuh kembangnya, di dalam pendidikannya. Mari Tuhan terus jaga, Tuhan pelihara, Tuhan jauhkan hidupnya dari segala susah dan mara bahaya, sehingga oleh perkenanan-Mu, hidup dan masa depan anak kekasih kami Titan tidak akan sia-sia. Hamba berdoa untuk kekasih kami Aprilius, Papa Ensi, dalam kehidupan rumah tangga, di dalam tugas, dan di dalam pelayanannya bersama di tengah-tengah jemaat Masale selaku majelis gereja. Mari Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Aprilius, nyatakan segala yang baik di setiap karya dan juangnya, dan kiranya ia senantiasa merasakan dahsyatnya kuasa-Mu untuk melingkupi dia dan meluputkan dia dari segala mara dan bahaya. Karuniakan hikmat selaku seorang kepala keluarga untuk menuntun rumah tangga di dalam sikap takut akan Tuhan. Memberkati Mama Ensi dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku seorang ibu. Karuniakan kedewasaan di dalam menata kelola kehidupan rumah tangga. Teristimewa di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak karunia-Mu. Hamba berdoa untuk Ensi dan Elin di dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Tuhan tutup bungkus kehidupan anak cucu kami dalam kuasa dan rahmat-Mu, sehingga hidup dan masa depan mereka tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa dan bermohon kepadamu untuk kekasih kami Marcel Sallo atau Papa Vanilla. Kiranya Tuhan memberkati dan melapangkan jalan yang terbaik untuk setiap harapan, untuk setiap rencana dan usaha ke depan. Biarlah kasih dan rahmat-Mu akan dinyatakan, sehingga ia senantiasa memperoleh yang terbaik untuk kehidupan rumah tangganya. Pun demikian untuk Mama Vanilla, Tuhan berkati dan Tuhan rahmati, karuniakan hikmat di dalam menata kelola kehidupan rumah tangga, teristimewa di dalam menjaga dan memelihara anak kekasih Vanilla dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Tutup bungkus anak kekasih Vanilla di dalam kuasa-Mu, sehingga hidup dan masa depannya tidak sia-sia. Lapangkan jalan yang terbaik untuk meraih yang terbaik demi masa depannya. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa untuk orang tua di dalam masa tua mereka, khususnya Oma Ensi di Daeng Sirua, yang sering dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan menyatakan kuasa dan kasih-Mu pemulihan yang sempurna kepadanya, sehingga ia boleh kembali kuat dan sehat untuk menjalani hidup dan bersyukur kepada-Mu. Hamba berdoa untuk adik dari Opa Ensi yang dalam kelemahan tubuh, pun demikian untuk kekasih kami Norma Tande yang juga dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan yang akan menyatakan mujizat-Mu untuk kekasih-kekasih kami, sehingga mereka dapat kembali kuat dan sehat untuk menjalani hidup, agar ada ungkapan syukur dinyatakan di hadapan Tuhan. Seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang akan jaga dan kawal hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, hamba mau berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang selalu setia untuk mengikuti penyembahan lewat siaran tayangan dari gedung gereja. Biarlah dalam segala harapan kerinduan ke depan, mereka senantiasa merasakan kuasa dan kasih serta topangan-Mu, dan mereka senantiasa memuliakan Engkau dalam segala perkara. Dilapangkan kehidupan mereka untuk kekuatan dan kesehatan, dilapangkan kehidupan mereka untuk segala berkat yang diperlukan di dalam menjalani hidup. Kiranya mereka senantiasa menerima yang terbaik daripada-Mu. Pun demikian diberkati dalam peran masing-masing, baik selaku kepala keluarga maupun ibu rumah tangga. Kiranya mereka tetap setia untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak-Mu. Diberkatilah opa-opa, oma-oma, di dalam menjalani hidup mereka masing-masing. Karuniakan kekuatan dan kesehatan yang bersahabat. Pun demikian anak-anak cucu umat-Mu Tuhan berkati, sehingga mereka senantiasa merasakan damai sejahtera-Mu, dan Tuhan dimuliakan dalam segala perkara. Terima kasih Bapa di sorga, hamba pun berdoa untuk cucu dari Oma Salata Klui, yang pada hari ini boleh berulang tahun yang ke-13. Mari Tuhan memberkati cucu kekasih,
dan lapangkan jalan baginya untuk menikmati hidup karunia-Mu dengan penuh sukacita. Teristimewa kami bersyukur juga untuk kenaikan tingkat kelas 2 pada sekolah lanjutan pertama di Jakarta. Biarlah ia terus mengejar harapannya dan kasih Tuhan akan dinyatakan. Pun demikian buat kakaknya, Prisi, yang sedang menuntut studi S2 di Inggris, kiranya dilapangkan jalan baginya untuk meraih masa depannya. Pun demikian, hamba berdoa untuk Oma kekasih Oma Salata, biarlah Tuhan memberkati dalam hidupnya, Tuhan melapangkan jalan untuk menyaksikan yang terbaik melalui kehidupan anak-anak cucu, sekalipun ia terpisah jauh satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di sorga, hamba pun mau berdoa untuk saudara-saudara yang dalam kelemahan tubuh. Hamba bersyukur untuk kondisi yang semakin membaik buat Opa Madeten yang beberapa hari mengalami kelemahan tubuh. Pun demikian, hamba berdoa kiranya Tuhan menyatakan kuasa buat Bapak Yonatan Sampetoding, kekasih kami Jenny Papa Puasa, Audi Mantiri, Alfrida Paembonan. Pun demikian untuk Nenek Evet, mertua dari Bapak Mesak Mangayuk, yang sedang kritis di Rumah Sakit AW Syarani Samarinda, dan beberapa anak-anak Tuhan yang dalam kelemahannya. Mari Tuhan pulihkan keadaan mereka, sehingga mereka kembali kuat dan sehat untuk menjalani hidup dan bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba pun berdoa bersama dengan saudara-saudara yang boleh berulang tahun hari ini, buat Ibu Penina Parung, buat Yutri Bilolo, buat Yusuf Julianto Mikael Prawira, dan buat Santalia Ibrani Amdi Lumbah. Kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita mereka semua bersama dengan keluarga. Diberkatilah rumah tangga hamba-Mu ini, diberkatilah hamba-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan, diberkatilah istri hamba-Mu, diberkatilah anak-anak hamba-Mu dan seisi rumah tangga hamba-Mu. Diberkatilah Ibu Erlina Parasa, Oma Elo di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanannya, diberkatilah anak-anak dan cucu yang jauh terpisah, biarlah kehidupan mereka tetap dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Pun demikian, diberkatilah Tami dalam proses penyelesaian pendidikannya. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati kekasih kami Pina di dalam tugas bersama di jemaat ini, memberkati kekasih kami Cali dan Nando untuk turut ambil bagian dalam pelayanan jemaat. Inilah doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur kami bersama dengan seluruh umat-Mu yang setia menyaksikan tayangan ini. Semuanya kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat suka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan mengimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah.
firman-Mu kupegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, jalanilah hidupmu dalam takut akan Tuhan. Tetap serahkan seluruh gumulmu, persoalanmu hanya di bawah kuasa dan kasih-Nya. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mengangkat segala beban yang tidak mampu kita tanggung, dan Ia akan meletakkan kuk yang enak dan nyaman, sehingga dengan itu hati kita menjadi tenang. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami ingatkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu bahwa besok ada ibadah PKB. Karena itu doa dan renungan malam akan dilaksanakan lebih awal, yakni pukul 18.30. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan ibadah PKB. Demikian, saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah online bersama keluarga kekasih Bapak Daud, keluarga kekasih Bapak Hafrison Salamba, keluarga Bapak kekasih Julius Padang, keluarga Bapak kekasih Efrilius Kalaalo, dan keluarga kekasih Bapak Marcel Salo. Pada malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kepadanya, Bapak Pendeta Joni Delima yang sudah melayani kita pada malam hari ini, disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati di dalam seluruh hidup dan kehidupan, di dalam keluarga, bahkan di dalam tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada beliau. Selamat malam.